Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Baik. Anak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pagi tadi anak-anak mengawali bangun pagi sudah sholat subuh semua? Alhamdulillah, berarti anak-anak semua adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca doa dulu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anak, ibu absen dulu ya. Ananda Mansada, Ananda Nada, Farel. Saya coba ibu tanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, kita doakan semoga teman-teman kita cepat sembuh supaya bisa bersekolah lagi dan belajar bersama kita deh. Tepuk semangat. Alhamdulillah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita akan mengingat pelajaran di minggu kemarin. Anak-anak, sifatnya Nabi ada 4. Sifat sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Sifat sidik, siapa yang bisa memberi contoh sifat sidik? Orang yang selalu jujur. Contohnya di kelas, siapa yang bisa memberikan contoh di kelas? Marisa, kalau ulangan pinter. Tepuk tangan anak-anak. Contoh lagi sifat amanah. Dan Nisa, misalnya kalau disuruh ibu beli sesuatu di warung, kembaliannya harus pinter. Tepuk tangan lagi anak-anak. Pada pembelajaran di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang P5. Pada pagi ini kita akan membahas tentang gotong royong dan saling tolong menolong. Anak-anak, siapa yang tahu gotong royong itu apa sih? Membersihkan lingkungan, membersihkan sampah secara bersama-sama. Gotong royong, kerja bakti. Nah, di dalam gotong royong itu sebagai anak yang soleh, kita harus saling bekerja sama, saling tolong menolong agar suatu pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama cepat selesai dan membuahkan hasil yang baik. Anak-anak, dalam pembelajaran P5 ini kita akan membahas konsep tentang menanam pohon. Manfaatnya
bagi kita semua. Anak-anak, kemarin waktu kita mengumpulkan iuran sukarela untuk donasi, ada daerah di sekitar kita, di daerah Suko mengalami kebanjiran. Nah, ada yang rumahnya masyarakat kebanjiran sampai masuk ke sekolah. Ada sekolah yang kebanjiran. Di sekolahnya berantakan sekali anak-anak karena air masuk ke dalam sekolah beserta tanahnya. Lah, kenapa saya kok sampai semua itu terjadi? Kenapa kok banjir itu bisa menyerang suatu kawasan ketika musim penghujan? Ada yang bisa menjawab kenapa kok kebanjiran? Banyak sekali sampah yang ada di selokan, maka airnya tidak bisa mengalir. Pinter. Apalagi siapa yang bisa menjawab? Salah satunya tidak ada apa ya? Tidak ada pohon. Pinter. Tidak ada pohon, tidak ada tanaman yang bisa menyerap air, sehingga terjadi suatu musibah kebanjiran. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang menanam pohon. Menanam pohon merupakan salah satu kegiatan penyelamatan bumi dari berbagai masalah yang muncul di bumi. Kita tahu ya nak ya, terjadinya hutan yang gundul, lahan-lahan yang semakin padat, sehingga kalau musim penghujan terjadi tanah longsor, terjadi banjir di kawasan kita. Juga banyak sekali loh sekarang orang yang sakit karena polusi udara. Polusi udara itu disebabkan berbagai banyak faktor. Salah satunya karena asap kendaraan bermotor, karena asap-asap dari cerobong pabrik ya. Makanya itu kita diajarkan untuk menanam pohon di sekitar lingkungan kita, untuk mengadakan reboisasi. Siapa yang bisa menjawab reboisasi itu apa? Menanam pohon kembali di hutan yang gundul supaya kalau musim penghujan terjadi banjir tidak mengalami longsor, tidak mengalami banjir. Nah, sebagai anak soleh kita harus bergotong royong, saling tolong menolong, sehingga terciptanya lingkungan yang indah, lingkungan yang hijau. Bergotong royong menanam hutan yang gundul, menanam daerah lingkungan sekitar kita, sehingga bumi kita terjaga dari kekeringan. Kualitas air itu juga memenuhi, tidak berkurang, tidak terlalu melimpah, karena tidak ada yang bisa menahan air dari dalam bumi. Juga terjadinya polusi udara. Nah, anak-anak, kembali lagi bahwasanya kita diharapkan
itu kita juga menanam pohon. Makanya di dalam masyarakat itu terkadang kita diajak untuk menanam pohon secara bersama-sama. Baik juga di lingkungan sekolah. Saya coba kita lihat dari sini. Tuh, banyak sekali ya pohon yang ada di sekolah kita. Di samping untuk keindahan sekolah kita, juga di samping itu supaya lingkungan sekolah kita tidak terjadi banjir karena air. Tepuk kelima. Belajar panjang.
kalian semua sudah melaksanakan kegiatan menanam bunga. Kalian semuanya senang kan anak-anak? Senang. Bersemangat? Senang. Apakah tadi kalian bergotong royong, saling bahu-membahu, tolong-menolong di dalam menanam bunga? Pinter. Karena sebagai anak yang soleh dan solehah, kita harus mencontoh sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh akhlak mulia beliau. Salah satunya adalah mau bergotong royong, mau tolong menolong dengan teman yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang tugas mempresentasikan ke depan kelas. Kelompok pertama, Ibu persilakan untuk ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil karya saya dari kelompok 1. Sebelum menyiapkan karya saya menyiapkan bahan dengan alatnya. Bahannya adalah tanah, pot dengan bunganya. Alatnya adalah sekop, cangkul, dan air. Semoga sekolah kita menjadi lebih indah. Tepuk tangan anak-anak. Sekarang kelompok 2. Ini hasil dari karya saya, hasil karya kelompok 2. Sebelum membuat tanaman ini, saya menyiapkan bahan dan alat-alatnya seperti pot, tanah, bunga, sekop sama cangkul. Teman-teman, semoga sekolah kita menjadi bagus. Tepuk tangan anak-anak. Nah, sekarang kita SBK dulu, geng. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 3 kali. Mulut tanpa suara. 1 kali lagi. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 3 kali. Mulut tanpa bersuara. Tepuk tangan anak-anak. Sekarang kelompok 3 mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil tanaman dari kelompok 3. Pertama saya menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan. Pertama, tanah, air, tumbuhan, pot. Dan cangkul adalah teman-teman, ini kelompok 3. Semoga kelas kita menjadi asri. Tepuk tangan anak-anak. Sekarang Ibu persilakan kelompok 4. Ayo.
4. Alat dan bahan bakunya yaitu pot tahanan buat gas air. Alatnya itu cangkul, sekop, gagal perhatiannya dengan gotong royong. Semoga sekolah kita menjadi hasil. Anak-anak, Ibu berterima kasih karena kalian sudah menerima materi yang Ibu berikan pada hari ini dengan semangat dan dengan yang gembira. Semoga pelajaran yang diberikan Ibu pada pagi hari ini tidak hanya menjadikan kalian bertambah wawasan keilmuannya, tetapi bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang pentingnya menjadi anak soleh. Bagaimana anak soleh itu? Mau menebarkan salam, mau menolong orang lain, dan menghindari ciri-ciri sifat orang munafik, dan selalu mau bergotong royong, tolong menolong dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada pertanyaan anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak kedepannya lebih baik lagi menjadi anak yang soleh dan solehah, menaati perintah Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan menghormati guru kalian. Kita akhiri